Selamat datang, selamat bertemu kembali dengan saya Suhu. Kita akan melanjutkan pelajaran dan pelajaran kita kali ini adalah mengenai fungsi. Fungsi atau dalam bahasa Inggrisnya function. Nah, seperti Anda lihat di sini, function, ya inilah sebuah fungsi. Saya juga sudah menjelaskan sebelumnya bahwa ini adalah sebuah fungsi, kemudian deinit juga adalah sebuah fungsi, dan start juga adalah sebuah fungsi. Jadi ada 3 fungsi yang sudah menjadi bawaan di sini dan disebut juga itu sebagai fungsi khusus. Jadi fungsi khusus itu adalah init, deinit, dan start. Sedangkan yang kita pelajari sekarang adalah fungsi custom function, yaitu fungsi yang kita buat sendiri atau kita setting sendiri ya, kita sendiri. Apa bedanya? Perbedaan dari fungsi khusus dan fungsi custom. Kalau fungsi khusus seperti init ini, sampai ini saya ada tambahkan apa sih, ini yang tidak perlu diperhatikan. Ini hanya untuk alat bantu untuk memudahkan kita belajar. Alat bantu saya maksud adalah ini. Oke. Anda bisa lihat di sebelah kiri ini sudah ada informasi di layar yang lebih besar, sehingga kita lebih mudah belajar karena Anda akan bisa melihat dengan jelas di sini. Untuk fungsi itulah, untuk tujuan itulah saya buat sedikit script di sini untuk menampilkan informasi di layar. Jadi pelajaran kita bukan tentang ini, oleh sebab itu tidak perlu perhatikan ini. Atau kalau misalnya teman-teman mau untuk mencoba-coba ini, nanti ini akan saya lampirkan sebagai file latihan. Dan saat ini kita akan belajar mengenai fungsi. Nah, kembali ke yang tadi, inilah init ini, bagian init ini. Ini mulai dari sini buka kurung kurawal sampai ketemu dengan tutup kurung kurawal. Itulah fungsi dari init yang dijalankan hanya sekali saja pada saat EA pertama kali dijalankan. Kemudian fungsi deinit hanya dijalankan sekali pada saat EA dinonaktifkan atau dimatikan. Dan fungsi start akan dijalankan pada saat ada tick baru atau setiap ada perubahan harga. Dan disinilah yang selalu dijalankan oleh EA. Oke, dan berarti dengan demikian disinilah kode inti dari sebuah EA. Kenapa kita buat sekarang latihannya di init? Supaya karena ini tadi saya katakan bahwa ini akan dijalankan pertama kali saat EA diaktifkan. Dengan demikian kita tidak perlu menunggu ada perubahan harga baru EA kita dijalankan. Tapi dia hanya dijalankan sekali. Tidak apa-apa karena ini adalah fungsi untuk belajar saja. Oke. Saya coba buat lagi init. Fungsi init itu dijalankan sekali saja pada saat EA diaktifkan.
kan. Sedangkan D ini adalah akan dijalankan sekali saja pada saat PA dinonaktifkan dan fungsi start akan dijalankan setiap saat bila ada titik baru atau perubahan harga. Jadi bila mana tidak ada perubahan harga, maka yang di start tidak dijalankan. Oke, jadi pertanyaannya, kalau demikian, kapankah fungsi khusus, fungsi custom akan dijalankan? Kapankah fungsi custom akan dijalankan? Nah, untuk menjawabnya, langsung saja saya berikan contoh fungsi custom. Apakah fungsi custom itu? Nih, buat di luar ya. Jadi fungsi tidak boleh dalam fungsi ya. Jadi kalau saya mau buat fungsi baru, saya tidak boleh buat di sini codingnya, scriptnya, tidak boleh di sini. Jadi fungsi ini, misalnya fungsi D ini, dia tidak boleh berada di dalam fungsi start. Demikian fungsi start tidak boleh berada di dalam fungsi D ini. Oke, mungkin sebagian orang akan masih bingung mengenai fungsi ini, tetapi tidak apa-apa. Yang pertama, Anda tinggal perhatikan contohnya dan Anda pasti akan mengerti. Untuk membuat contoh, saya ajak Anda untuk membuka file latihan kita yang sebelumnya. Kami simpan di file latihan, namanya suhu latihan operator. Coba Anda perhatikan di bagian menghitung profit. Nah, sini operator for ya. Kita sudah buat contoh kemarin. Ini adalah script untuk menghitung profit dari ini mata uang tertentu atau pair tertentu. Kita tinggal copy saja ini. Kita copy. Oke, sebelum kita copy, masuk dulu di sini. Nah, kita buat double, lalu saya buat nama fungsinya adalah count profit. Count profit. Lalu saya enter, saya buka kurung perawal, tutup kurung perawal. Nah, di sinilah saya akan copy, lalu saya paste di sini. Kita coba lihat. Profit comment saya hapus saja. Kita tidak perlu profit comment dan juga ini tidak perlu. Saya hapus. Seperti itu, ini juga kita hapus. Dan continue kita hapus. Oke, kita ke bawah lagi. Ya. Double profit ya. Kemudian for ini kemarin sudah belajar ini ya. Ini tidak kita basis ke 20 tapi order total. Bila mana teman-teman ada yang bingung di pelajaran ini, lebih bagus untuk kembali ke tutorial sebelumnya supaya tidak ada yang terlewatkan. Ini adalah untuk menghitung Euro USD, profit dari Euro USD. Count profit. Oke, sudah beres.
langsung saya berikan contoh. Inilah fungsi count profit. Ikutin saja dulu, lalu saya panggil di sini. Nah, hasil 1 sama dengan count profit. Sorry. Oh ya, di sini belum saya buat return profit. Bila sudah berhasil, saya akan jelaskan satu persatu. Lalu kita compile. Oke, selesai. Compile. Oke. Lalu ini saya setting dulu auto range Euro USD. Supaya lebih jelas, saya akan ganti dulu keterangan hasil jadi profit. Ya. Juga nanti kita buat 2 baris komen. Oke. Ya, sekarang kita coba compile. Nah, sini teman-teman lihat profit minus 20 itu dari Euro USD. Saya besar dulu ya. Lalu auto range. Oke. Ini ya minus 20 ini dari total dari profit Euro USD. Saya coba berikan lagi beberapa order untuk Euro USD. Euro USD kita sell. Lalu ada untuk order GU kita buy. Kemudian ada order lagi untuk mata uang yang lain USD JPY buy. Lalu kita tambah lagi Euro USD satu lagi buy. Lalu USD JPY sell. Lalu GU kita sell juga. Yap, sudah ada beberapa order. Dan sekarang kita akan mencoba menghitung kembali total dari Euro USD. Euro USD, Euro USD, Euro USD. Oke. Nah, kita compile. Nah, dia sudah berubah jadi minus 6,20. Minus 6,20 adalah, kita coba urutkan. Euro USD, Euro USD, Euro USD ya. Ya. Minus 3, minus 3, minus 6, dan minus 0,2. Jadi total minus 6,20. Mari kita lihat cara kerja fungsi dan bagaimana untuk menggunakan fungsi. Yang saya berikan contoh tadi ini adalah contoh cara penggunaan atau pemanggilan fungsi. Cara menggunakan atau memanggil fungsi. Oke. Bila mana saya buat pemanggilan demikian, itu artinya perintah untuk menjalankan blok perintah yang ada di sini, fungsi yang ada di sini. Pada saat itu, ketika saya panggil tadi count profit, maka dia akan jalankan profit, lalu menghitung, memilih. Ya, pertama ya memilih dari setiap order yang ada di sini, semua dipilih dan diuji
apakah order simbolnya sama dengan Euro USD? Bila sama dengan Euro USD, maka jumlahkan profitnya dari order profit. Bila mana profit sudah selesai, dia sudah order total ini, atau seluruh order ini sudah selesai diuji, maka masuklah ke return. Return buka kurung profit. Return ini artinya kembalikan nilai ini. Saya sudah dapat ini total profitnya. Kembalikan total profit ini ke sini, ke nama fungsinya, sehingga pada saat saya memanggil count profit, maka saya akan mendapatkan hasilnya yang didapatkan di sini, di profit ini. Sehingga dapatlah minus 6,20 tadi. Saya coba compile ulang. Oke, belum ada perubahan. Nah, bila mana saya tidak membuat return, ini saya coba hapus ini return. Kita cut saja. Kita compile ulang. Nah, Anda bisa lihat ini jadi 0. Kenapa 0? Memang ini dijalankan pada saat count profit dipanggil, perintah ini tetap dijalankan. Tetapi tidak ada hasil yang dikembalikan. Untuk memastikan apakah ini dipanggil atau tidak, coba kita buat alert. Ini ya, saya tambah alert. Alert. Saya buat keterangan sudah di fungsi count profit sudah dijalankan. Sudah dijalankan. Nah, kita compile ya, apakah alert ini akan muncul pada saat kita panggil count profit. Oke, kita panggil. Oke, sudah bunyi ya. Di manakah dia bunyi? Oh iya, di sini. Lihat keterangannya sudah ada tulisan di sini. Fungsi count profit sudah dijalankan. Tetapi walaupun dijalankan, tidak ada profit yang didapatkan di sini. Compile ulang. Oke, tidak ada. Oleh sebab itu, kita harus buat return. Return apa ininya? Jadi setelah buka kurung, nah di dalam antara buka kurung ke tutup kurung ini, disinilah fungsi akan nilai yang akan dikembalikan. Apa nilai yang akan dikembalikan? Terserah, boleh profit atau boleh yang lain. Tetapi kan di sini kita mau mencari profit, sehingga profitlah yang kita kembalikan. Jangan lupa koma. Lalu kita jalankan, compile. Nah, oke. Ini sudah dapat dia ya. Nah, kita hapus ini ya. Jadi kembali sudah dapat kantor. Nah, bila mana Euro USD kita ganti dengan GBP USD misalnya. GBP USD. Apakah dia akan menjumlahkan seluruh profit untuk simbol atau untuk pair Euro USD? Kita coba. Oke, di sini 6 ya. Kita coba GBP USD. Ini ada GBP USD, GBP USD. Benar ya? -3, -3. Bagaimana dengan USD JPY? USD JPY. Benar ya? Dihitung. Oke, tetapi ada lagi suatu pertanyaan lagi. Apakah ketika kita ingin menghitung profit dari sebuah mata uang, kita harus ubah di sini? Jadi kita harus edit lagi fungsi ini. Seharusnya tidak.
Jadi bagaimana caranya supaya ketika saya memanggil misalnya di hasil 2 ini, saya mau buat di hasil 2 ini, oke, ini profit euro USD ya. Dan saya di sini ingin buat profit USD JPY. Pertanyaan saya, apakah kita harus membuat dua fungsi? Count profit untuk euro USD terpisah dan count profit untuk USD JPY terpisah. Bagaimana teman-teman? Oke, tidak harus ya. Nah, jadi bagaimana caranya supaya kita bisa membuat satu fungsi tetapi multifungsi. Satu fungsi bisa digunakan untuk fungsi yang banyak. Nah, tinggal kita ubah saja, kita tambah di sini string, lalu my pair. Kita buat ya my pair namanya. Lalu di manakah digunakan ini my pair? Kita copy, kita gunakan di sini. Kita ganti ini menjadi my pair. Oke, my pair. Lalu dari manakah dapat my pair-nya nanti untuk dicek ke sini? Kita coba compile. Compile. Nah, di sini lihat wrong. Kita klik 2 kali ya. Oke. Nah, di sini katanya error. Kenapa di sini error? Karena count profit parameternya ada. Fungsi count profit ini ada parameter yang bertipe string yang harus diisi. Nah, disinilah kita isi stringnya. Untuk stringnya buka kutip dan tutup kutip USD atau euro USD. Euro USD di sini gitu. Jadi kita copy saja ini, kita buat di bawah ini, maka ini bisa kita ubah USD. Oke. Dengan demikian harusnya euro USD dihitung juga, USD JPY harus dihitung juga. Kita coba compile. Compile kita lihat. Oke, sekarang sudah profit EU dan profit USD dihitung. Kita coba cek kebenarannya. Euro USD adalah ini. Oke. Euro USD, Euro USD, Euro USD 3. Minus 2, minus 4. Berarti minus 6. Nah, kita compile sekali lagi. Karena kita buat di init, dia hanya dijalankan sekali. Sementara ada perubahan harga, profitnya sudah berubah. Minus 2, tambah minus 4, minus 6, minus 30, minus 0,30. Jadi, minus 6,30. Lalu UJ. Oke. Minus 3,24 dan minus 3,24 jadi minus 6,48. Oke, jadi fungsi yang kita buat sudah bisa berjalan dan dia sudah multifungsi sekarang. Kita buat keterangan di sini. Fungsi untuk menghitung profit berdasarkan pair. Oke. Jadi udah bisa ya. Jadi apakah kita bisa membuat sebuah fungsi yang akan menghitung berdasarkan komen? Bisa. Menghitung profit berdasarkan magic number? Bisa. Berdasarkan tipe, apakah buy, total dari profit dari buy, total profit dari stop loss? Bisa. Jadi apapun bisa kita buat dengan menggunakan fungsi dengan lebih simple. Bila mana kita tidak menggunakan fungsi ini, maka kita harus membuat perintah yang demikian berulang-ulang. Jadi sekarang kita sudah memiliki count profit yang bisa menghitung profit dari mata uang tertentu. Tinggal
dengan menuliskan count profit, buka kurung, tutup kurung, maka selesailah tugasnya. Jadi Anda akan sering menemui fungsi di dalam sebuah EA. Oleh sebab itu, belajarlah lebih banyak dengan fungsi ini, lebih detail. Dan jika Anda menguasai pembuatan fungsi dan bisa membuat fungsi dengan lebih efektif, maka Anda akan sangat terbantu untuk mengerjakan sebuah EA. Jadi demikianlah pelajaran kita tentang fungsi kali ini. Selamat belajar, tetaplah semangat. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam profit.